Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Rene Pwns Tawarubu. Saya Julia Gusman Gulo. Saya Hardi Brili Gulo. Codingan dari website kami. Di sini ada out PHP, layout bottom PHP, layout top PHP, anggota PHP, buku PHP, dashboard PHP, database, general khas PHP. Nah ini ya, udah ke scroll di bawah tadi. Terus index PHP, logout PHP, dan peminjaman PHP. Nah, langkah kedua, kita harus mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Nah, langkah ketiga, kita masuk di Firefox. Langsung saja kita masuk enter. Nah, di bagian awal kita disuruh untuk masuk ke website yang akan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada username, passwordnya, nah ini tampilannya. Nah, seterusnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nah baik, saya akan menjelaskan tampilan dashboardnya. Pertama dulu, perkenalkan, nama saya Julia Gusman Gulo. Nah pada dashboard ini terdapat 5 judul buku terdaftar, 17 total eksemplar atau stok, 4 anggota terdaftar, dan yang terakhir 1 yang sedang dipinjam oleh peminjam. Aktivitas peminjaman terbaru yaitu buku yaitu Sejarah Nias. Peminjam, nama peminjam itu Fahri Tanjung. Tanggal peminjaman 8 Juli 2026. Jatuh temponya 15 Juli 2026. Status telah dikembalikan. Nah, kita masuk pada data buku yang dimana koleksi buku 5. Nah, dalam data buku ini terdapat kode buku, yaitu yang pertama BK 0003 dan judul buku atau penulis, algoritma dan pemrograman. Kategori yaitu referensi akademi tahun 2019, rak C1, stok 6 buah. Langsung saja kode buku kelima yaitu BK 0005. Nah, di sini ada tampilan. Nah, pada tampilan ini kode buku sudah terisi secara otomatis. Nah, di sini ada judul buku yang akan kita pinjam, nama penulis, penerbit, kategorinya saya dipilih, dan stok eksemplar. Setelah itu, jika kita ingin mendapatkan buku, nah, setelah kita mengisi semua kode bukunya, kita klik simpan buku. Dan ketiga akan dijelaskan oleh Hardi Brili Gulo. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan website kami. Di sini ada anggota, halaman anggota. Di sini ada daftar anggota. Ada 4 orang. Yaitu yang pertama, ini ada NIM atau NIS. Ada nama, ada kelas atau jurusan, ada nomor HP. Ini ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan anggota. Kita buat sesuka hati kita ya. Contohnya nama Hardi kita kasih TI
semester 3. Nomor HP kita simpan ya teman-teman. Sudah terdaftar ya teman-teman. Ini bisa juga kita hapus ya teman-teman, ataupun edit ini teman-teman. Masuk pada halaman peminjaman ini ya. Ada catat peminjaman baru, ada di sini ada pilih buku. Ini. Ada beberapa jenis buku ya. Tanggal peminjamannya sesuai tanggal peminjaman yang kita waktu kita pinjam. Ada nama-nama anggota yang telah meminjam. Ini ada jatuh tempo atau jatuh tempo ini untuk mengembalikan buku ya teman-teman. Ini riwayat transaksi atau siapa nama-nama peminjam buku tadi, dan di sini ada buku yang dipinjam. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan bagian codingan. Nah, di bagian codingan indeks PHP di sini menjelaskan, nah ini teman-teman, di bagian indeks menampilkan halaman login untuk user ketika ingin masuk website. Fungsi dari codingan ini yaitu untuk membuat kondisi inputan. Jika username dan password tidak sesuai, maka kondisi akan dijelaskan. Nah, jika username tidak diisi, maka menampilkan bagian error username dan password wajib diisi. Nah, langsung saja kita coba teman-teman. Kita keluar dulu. Nah, di bagian ini kita isi admin. Klik masuk. Nah, ini teman-teman, ini menampilkan isian ini ketika kita tidak mengisi bagian password atau bagian username. Lanjut. Nah, di bagian database kita memiliki beberapa kolom atau di beberapa tabel. Di antaranya itu tabel admin atau pengguna sistem, tabel kategori buku, tabel buku, tabel anggota perpustakaan, dan tabel peminjaman. Nah, di 5 tabel itu kita membuat kolom. Contohnya di kolom tabel buku kita membuat kolom yang pertama yaitu ID menggunakan tipe data integer dan primary key sebagai kunci utama. Nah, ini ya teman-teman, tipenya itu integer dan primary key. Nah, begitu dengan seterusnya. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian CSS atau tampilan dari website yang telah kami buat. Nah, ini ya teman-teman, bagian. Nah, di bagian CSS saya akan menjelaskan bagian body. Nah, di bagian body ini, di sini mengatur seluruh tampilan indeks yang ada di tag body dengan margin sama dengan 0. Nah, ini teman-temannya, marginnya, codingannya. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan bagian background var itu. Nah, di bagian ini, di bagian background var ini memanggil memanggil warna yang ada di root, yaitu warna hitam. Nah, ini di atas ya teman-teman warnanya. Begitu juga dengan codingan seterusnya. Nah, baik teman-teman, sekian dulu dari seluruh codingan yang telah saya jelaskan tadi. Jikalau ada kesalahan, saya minta maaf karena kelompok kami lagi dalam tahap proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.